Pemirsa, tewasnya seorang lansia berusia 89 tahun dalam insiden pengeroyokan di Cakung, Jakarta Timur terungkap. Polisi menetapkan 5 tersangka yang melakukan aksi brutal dan memprovokasi massa dengan menuduh korban seorang pencuri. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 5 tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang lanjut usia 89 tahun WH di Cakung. Polisi memastikan bahwa pengendara mobil tersebut bukanlah pencuri. Insiden tragis berawal saat korban menyerempet pemotor sehingga dikejar oleh sejumlah pengendara lain. Para pengendara lain terprovokasi oleh teriakan tersangka yang menuduh WH adalah maling mobil. Kasus ini bermula atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu. Kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif, yaitu dengan kata-kata maling. Para tersangka, 5 orang yang sudah kita tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Pengeroyokan terjadi pada Minggu 23 Januari 2022 sekitar pukul 2 dini hari di kawasan industri Jalan Pulau Kamping Raya, Cakung, Jakarta Timur. Dari TKP, polisi menemukan sebuah mobil berwarna abu metalik dengan nomor B1859 SYL sudah teronggok dalam keadaan rusak parah. Korban yang tergeletak penuh luka sempat dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari kasus aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang lansia? Kita akan tanyakan kepada rekan Rizky Darmansyah yang berada di Polres Jakarta Timur. Rizky, apakah ada perkembangan informasi dari pihak kepolisian mengenai kasus ini setelah ada penetapan 5 tersangka kalau tidak salah? Iya, Alfat dan juga pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur terus memburu terduga pelaku lain dalam aksi pengeroyokan yang menewaskan kakek HM berusia 89 tahun di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pagi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulfan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Timur yang mana mengatakan proses penyidikan tidak akan berhenti sampai di sini. Pengembangan akan dilakukan terkait adanya dugaan pelaku lain, karena kalau berdasarkan bukti CCTV yang dimiliki oleh pihak polisian dimungkinkan ini terduga pelaku ataupun tersangka ini lebih dari 5 orang sehingga dimungkinkan akan ada penambahan jumlah tersangka. Kita tahu untuk tersangka telah ditetapkan jumlahnya 5 orang. Kalau kita lihat dari sisi usia ini terbilang masih muda, ini usianya 18 hingga 23 tahun. Ada tersangka TB, JI, RYN, MA dan juga MJ. Nah, untuk perannya tersangka TB ini berperan menendang mobil dan juga menendang tubuh korban menggunakan kaki bagian kanan, dan untuk tersangka JI ini merupakan pelaku provokator. Pemirsa dan juga Alfat, yang motornya diserempet oleh korban. JI juga ini menendang mobil korban dan juga menendang bagian tubuh dari korban. Kemudian untuk RYN ini menendang mobil korban dan memaksa pelaku atau kakek HM yang berusia 89 tahun ini untuk keluar dari dalam mobil kemudian memukul kepala korban sendiri. Nah, untuk MA ini merupakan pelaku yang memecahkan kaca mobil korban, dan MJ ini berperan menendang dan juga menendang mobil dan juga menendang tubuh dari pelaku itu sendiri. Dan selain itu kita tahu juga tadi disampaikan dalam konferensi pers oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, sebelumnya polisi telah melakukan proses penyelidikan, telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sebanyak 14 orang saksi. Ada sejumlah barang bukti juga pemirsa yang telah diamankan, antara lain ini baju ataupun pakaian, helm serta mobil milik korban. Para tersangka ini akan dijerat pasal 170
pasal 170 ayat 1 dan 2 Junto KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dan informasi yang kami peroleh juga rencananya besok ini pihak keluarga akan mendatangi Polres Metro Jakarta Timur, akan bertemu dengan pihak polisian untuk berkoordinasi dan minta keterangan ataupun mendengarkan keterangan langsung dari pihak polisian. Dan informasi yang kami peroleh juga tadi dari pihak polisian bahwa para tersangka yang jumlahnya 5 orang tadi yang sudah ditetapkan saat ini masih ditahan di Polres Metro Jakarta Timur. Kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangan terbaru dari kasus ini dan juga proses pengejaran pelaku yang hingga saat ini terus dilakukan. Kita kembali kepada Alfat dan Sira di studio. Rizky Darmansyah, informasi langsung dari Polres Metro Jakarta Timur. Ya, aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang lansia berusia 89 tahun ini mencengangkan banyak pihak. Pasalnya lansia yang diteriaki maling oleh sekelompok orang itu merupakan pemilik mobil yang sah. Sosiolog Universitas Indonesia menyatakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar aksi main hakim sendiri tidak kembali memakan korban. Seorang lansia berusia 89 tahun menjadi korban amuk massa saat melintas di kawasan Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Video pengejaran mobil ini viral di media sosial. Sekelompok orang menggunakan sepeda motor terus mengejar sambil meneriaki sang sopir mobil yang melaju kencang dengan sebutan maling dari wilayah Tebet, Jakarta Selatan sampai Pulau Gadung, Jakarta Timur. Alhasil, setelah mobil terkepung massa, sang sopir langsung dihakimi hingga tak berdaya. Belakangan diketahui sopir mobil yang berusia 89 tahun itu adalah pemilik mobil yang sah. Sosiolog Universitas Indonesia Devi Rahmawati menyatakan ada 3 faktor pendorong yang dapat memicu aksi main hakim sendiri. Di antaranya adalah penyaluran ketakutan kemarahan yang telah ada di dalam diri seseorang serta pengaruh kerumunan. Berdasarkan banyak studi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat berpeluang untuk melakukan aksi kekerasan atau main hakim sendiri seperti pengeroyokan yang kita lihat kejadian beberapa saat lalu. Saya menyebutnya dengan istilah SPP. Yaitu yang pertama adalah solidaritas sosial. Ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, masyarakat secara individu memiliki keinginan untuk bisa menunjukkan solidaritas sosialnya terhadap orang lain, berempati terhadap kejadian yang mungkin menimpa orang lain, seperti ketika seseorang mengalami perampokan, pencurian, dan sebagainya. Sehingga aksi tersebut bukan didorong karena ingin melakukan tindakan kekerasan, tapi lebih kepada solidaritas, berempati terhadap situasi yang dihadapi oleh orang lain untuk kemudian bersama-sama menegakkan keadilan demi solidaritas sosial tadi. Yang kedua adalah P, penyaluran ketakutan, kemarahan yang memang sudah ada dalam diri seseorang yang ketika bertemu dalam situasi seperti aksi pengeroyokan itu menjadi ruang baginya untuk bisa menyalurkan kemarahan, ketakutan, entah apapun kemarahan dan ketakutan tersebut lewat aksi pengeroyokan bersama. Dan yang terakhir, P yang terakhir adalah pengaruh kerumunan. Memang seseorang ketika berada dalam kerumunan atau keramaian itu cenderung tidak lagi menjadi dirinya. Mereka lebih mengedepankan emosinya daripada rasionalitasnya. Lebih lanjut, Devi menyatakan masyarakat perlu diedukasi lagi mengenai adanya hukum yang harus dihormati, sehingga dapat berpikir panjang sebelum ikut-ikutan melakukan tindakan main hakim sendiri yang akhirnya harus berhadapan dengan jeratan hukum. Tim TV One mengabarkan.